Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bang Dai dimanapun berada, saya sangat tidak setuju dengan pernyataan dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK, Pak Muhadjir Effendi, yang menyatakan bahwa agar pembayaran uang kuliah UKT menggunakan dana pinjaman online atau pinjol. Pernyataan dari Pak Menteri ini jelas bukan solusi dan sangat menyesatkan. Karena apa? Karena akan membuat mahasiswa terjebak dan terlilit dalam hutang. Mahasiswa yang seharusnya fokus konsentrasi untuk belajar, pastinya mereka akan terganggu dengan beban-beban pikiran untuk membayar tagihan dari pinjol-pinjol ini. Yang harus diingat bahwa pinjaman ini pasti juga berbunga berlipat-lipat, dan ini bukan solusi yang gitu ya, dan menurut saya ini justru menyesatkan. Oleh karena itu harusnya di sini negara hadir melalui program kebijakan yang tepat, bukan justru menjerumuskan mahasiswa kepada masalah baru di kemudian hari. Apalagi yang menggunakan pinjol ini adalah mahasiswa yang dari keluarga yang kurang mampu. Ini justru akan lebih membebankan kepada keluarganya, bukan saja kepada dirinya sendiri. Bayangkan mereka lulus kuliah dan memiliki beban hutang akibat pinjol ya untuk membayar UKT, yang dimana mereka sendiri tidak tahu kapan bisa membayarnya, karena pekerjaan yang tepat dan sesuai pun belum tentu langsung didapat ketika mereka lulus kuliah. Terlebih lagi sama-sama kita ketahui bahwa pada saat ini ketersediaan daripada lapangan pekerjaan sangat minim. Itu bisa kita ketahui dengan masih banyaknya tingkat pengangguran di usia muda. Permasalahan pendidikan di tanah air ini seharusnya terselesaikan apabila pemerintah, dalam hal ini instansi terkait, dapat mengelola anggaran secara tepat dan transparan. Karena kita ketahui ya bersama ya, beredar di medsos dan berita-berita yang kita baca saat rapat dengar pendapat umum RDPU di Komisi 10 DPR RI. Di sana dinyatakan ya, Pak Nuh, mantan Menteri era Pak SBY, menyampaikan di mana alokasi dana anggaran pendidikan ternyata harus terbagi untuk dana desa. 665 triliun terdistribusi macam-macam itu. Coba kita sama-sama lihat alokasi detail dan implementasinya. Saya terus terang yang paling penasaran, mulai kapan masuk dana desa di dalam anggaran pendidikan? Pastikan memang anggaran pendidikan untuk pendidikan. Pastikan itu, karena amanahnya itu memang. Ya, ini menjadi satu pertanyaan. Bagaimana implementasinya dari anggaran tersebut, yang dimana seharusnya apabila anggaran tersebut dioptimalkan kepada pendidikan, maka permasalahan pendidikan di tanah air termasuk biaya UKT ini bisa diselesaikan. Tapi dengan masuknya dana besar untuk dana desa di pendidikan, ini jadi masalah seperti itu. Dan ini logikanya ya juga kalau kita menggunakan pinjol sebagai solusi untuk membayar UKT sangat tidak tepat dan harus diluruskan. Jangan sampai ini seolah-olah menjadi kesalahan dari mahasiswanya ataupun dari keluarganya ya, karena tidak mampu bayar akhirnya mereka mengubur masa mimpi mereka, masa depan mereka ya dengan pinjol-pinjol ini. Jeratan pinjol tanpa dukungan pemerintah aja udah banyak makan korban. Banyak masyarakat yang terjerumus melakukan pinjol dan akhirnya mereka mengambil jalan pintas ya, berupa tindakan-tindakan kriminal, dan bahkan ada juga yang bunuh diri karena terlilit daripada pinjol-pinjol ini. Saya sangat berharap agar para pejabat di dalam memberikan pernyataan lebih bersifat hati-hati dan tidak mengambil ataupun menimbulkan keresahan di masyarakat. Setiap pernyataan haruslah peka dengan kondisi masyarakat saat ini, dan juga pernyataan yang solutif, bukan sekedar asal jeplak aja, dan juga
mencari jalan pintas untuk mencari atau menjawab permasalahan di masyarakat. Sehingga membuat masyarakat ini dengan pernyataan-pernyataan yang seperti disampaikan oleh Menko PMK ini, masyarakat justru semakin resah dan seolah tidak punya harapan karena pemerintah tidak memahami apa yang dirasakan oleh masyarakat. Harus diingat bahwa salah satu tujuan negara menurut alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, selayaknya pemerintah harus mengoptimalkan dan memprioritaskan pendidikan secara utuh di dalam kebijakannya agar tujuan tersebut dapat terwujud. Saya ingin mendengar pendapat dari sahabat. Silakan memberikan komentarnya di kolom komen yang ada di bawah ini. Untuk masukan kita, ini mudah-mudahan didengar oleh pemerintah, dalam hal ini Menko PMK Pak Muhadjir, agar tidak memberikan pernyataan yang kontroversial seperti pembayaran uang kuliah UKT dapat menggunakan pinjaman online. Ini satu pernyataan yang menurut saya keliru. Demikian sahabat Bang Day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa Bang Day Channel.